eh, saya mulai ketemu dengan beliaunya almarhum guru saya yang Citro itu sekitar tahun 80-81. Terus cara saya berguru atau saya ngawuloh di sana itu beliaunya tidak pernah mengangkat siswa. Jadi sama seperti ajaran Jawa, nggak ono guru nggak ono murid, tetapi diberi tuladan ataupun tuntunan. Jadi kalau dulu tuh gini, Purbo melakukan gunung kono, nah, sendiko dawuh Bong, saya ngambilnya, jadi diberi bekal apa, pokoknya melaku, nanggone petilasan iki golek ono, nah, pun, jadi cuman ngeten tok kula, duh Gusti, duh Sukmo, kawula jiwa raga badhe lumampah. Nuju punapa ingkang kula tuju saged kasembadan napa ingkang dados dawuhipun. Nah, niku. Nggih, akhirnya ya sampai sekarang ini, jadi sampai beliaunya wafat itu juga saya masih sungkem ke sana. Terus kelebihan dari beliaunya itu dulu mulai sebelum tenar-tenarnya yang Citro, dulu belum rame Mas. Jadi kalau ramenya yang Citro itu masa-masa Supriyadi, munculnya pengakuan bahwasanya orang ini Supriyadi, di sana ada Supriyadi, di sini ada Supriyadi. Nah, itu munculnya tenar-tenarnya yang Citro waktu itu, banyak para wartawan, banyak para pokoknya orang-orang yang di media itu semua naik ke sana. Ya, itu kiprahnya yang Citro mulai dulu juga adat budaya spiritual. Jadi membimbing para putra wayah. Sekarang ini banyak teman-teman juga yang dari Surabaya itu bimbingannya itu, tapi ya segitu itu Mas. Jadi podo karo sing umum-umum gitu. Kalau saya pribadi itu mohon maaf, saya sendiko dawuh kalih Suwargi niku sing leluhur almarhum itu. Jadi diperintah kemana saja saya tanpa pamrih. Dan lagi yang saya ingat, setelah saya ingat-ingat sampai sekarang, waktu pelengseran Pak Harto itu memang beliaunya ini adalah seorang pemegang kunci juga di dalam perjuangan Indonesia merdeka ini gitu. Terus lagi saya meyakini dan yakin benar bahwasanya beliaunya itu almarhum itu orang yang sangat berperan dulu itu dengan satu kejadian sebelum orang-orang lain-lainnya itu memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni, beliaunya almarhum itu yang Citro itu sudah mengumandangkan dan ngeruat lahirnya Pancasila gitu loh. Nah, terus orang-orang kan semua tuh munculnya itu kan lahir Pancasila diperingati itu kan mulai munculnya pengakuan Supriyadi itu. Nah, terus akhirnya beliaunya juga berpesan, besok nek Pancasila itu mang hari lahir Pancasila wis disahno karo negara, aku bali. Itu. Ternyata ya kejadian benar, terbukti benar. Terus sebelumnya saya dulu pernah ngalami juga pembuktian yang sangat saya yakini sampai sekarang, itu ketika saya mati. Jadi bisa dikatakan mati suri sampai 40 hari. Itu juga kelebihan beliaunya. Itu kelebihan beliaunya. Saya bisa merasakan sampai sekarang ini, makanya saya hutang budi Mas sampai sekarang. Jadi ya mohon maaf, saya tidak merendahkan ataupun mengejas teman-teman putra wayah dan para sahabat yang dulu belajar di sana. Rasa kasih sayang saya dan rasa bekti saya kepada pembimbing saya, mulai beliaunya meninggal sampai sekarang ini tetap saya hormat. Jadi kalau mulai 100 hari mulai
3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai pendak 1, pendak 2, pendak 3, 1000-nya itu saya tetap hormat. Saya adakan acara penghormatan di sini. Bahkan kemarin tanggal 1 Juli itu juga yang barusan kemarin tuh dalam masa Covid ini juga saya laksanakan juga gitu. Nah, saya dulu juga pernah didhawuhi, Purbo, iku meneh nek wis nyel rumah tangga, bojomu ben mlaku miturut apa anune, apa tugase. Lah kowe ya kudu mlakune pripun, Gong? Ya bojomu apa karyae, dodolan ya dodolan. Lah nek kowe gak ono dawuh ya kudune ngewangi bojomu. Nek ono dawuh ya kudu mlaku. Nanti ning gunung Diran engko iso nambah, iso ningkat, iso urip sak lawase, kata gitu. Nah, itu saya buktikan bener. Terus ketika yang terakhir kemarin tuh setelah 1 Juni disahkan jadi hari lahir Pancasila, itu disahkan oleh negara untuk hari libur nasional, beliaunya mangkat itu, saya baru terbuka lagi. Oh iya, berarti sabdone memang bener. Terus yang sangat terkesan di dalam jiwa saya sampai sekarang, bahkan istri saya, bahkan beberapa teman juga itu menyaksikan, Purbo, aku besok aku manjing rasa, manjing jiwa, manjing laku karo kowe gitu. Carane pripun, Kong? Ngapunten, yang kowe kula mboten gadah napa-napa. Sogeh kowe iki, panjang ngoten. Sogeh kowe iki, cukup iku lak ono dikersake dadi ngoten. Nah, terus beliaunya juga dawuh, itu saya buktikan bener. Yang terakhir itu, Purbo, nalika omamu gedhek, aku nang omamu tak tunggoni kowe sampai 2 minggu. Saiki kowe di omah gedhong, aku ora tahu nyungu omamu, ngoten. Nah, meneh aku ning omamu. Nah, itu waktu itu hari lahir peringatan hari lahir Pancasila yang terakhir, 1 Juni 2015. Ya. Terus saya ngomong, "Nggih, Kong, kula niki monggo-monggo mawon. Lan iki mboten keberatan." Nah, tapi setunggal, podo-podo gak mangan sego iki. Jenengan buat mangan sego, kula nggih buat mangan sego, tapi rokoke banter. Ngoten. Lah nek rokoke banter, podo-podo bantere, nggih nek kula oleh saweran iso rokokan. Nek gak oleh saweran, sampeyan rokok apa ngau gak duwe dhuwit gawe nyugoto sampeyan, kula ngetenaken. Ora, besok aku nek melok kowe, aku ora rokokan, aku nyusu. Aku baik dari bayi maneh. Nah, itu dek saya mikir, wah, opo ini? Nah, padahal saya sudah 6 tahun, Mas. Ibunya itu 6 tahun nggak punya anak lagi, wis. Dan ini wis ya juga nggak KB. Kok ngomong ini swargi. Nah, terus waktu turun itu ibunya kayak berat gitu. Nah, terus disambrek punggungnya istriku. "Yuk, aku meniku melok kowe, dolan nang omamu, manggon ning omamu," gitu. Nah, istri saya itu sampai terasa itu kayak kesetrum gitu. Terus tak taunya apa? Waktu turun dari Gunung Kecil ngomong, "Pak, aku mau disambrek karo Mbak Citra, monggo. Rasanya kok koyo ngono." Ya wis, paling yo ono daya kok itu mlebu awak ditinggali gitu. Tapi saya rasa opo iki, saya nggak tahu. Terus akhirnya dalam 1 minggu sampai 2 minggu itu saya berbicara di sini rasan-rasan itu ngerasani Mbak Citra. Nah, duduk di tempat ini, Mas, di kursi ini. Nah, orang tua sampai jam 2, jam 3 sama ibunya. Itu dulu HP jadul, HP ungkal itu. Saya taruh sana, taruh sanggar, itu bunyi.
saya lihat tuh, oh Mbak Citro, tak angkat itu gembrubuk, nggak ada suaranya sama sekali, gembrubuk kayak angin gitu. Tak taruh lagi sampai 3 kali. Terus akhir ibunya ngomong, Pak wis beren bae pik menawa ono penting ngopo. Saya telepon. Lalu ya kok piye? Nanti gue ning omah. Ning omah, Kom. Terus beliaunya tanya, "Kowe sida ning Kraton Solo?" "Nggih, siyos, Kom." "Ya wis. Ki anu apa budal ning Solo. Tapi nek aja mlebu kraton dhisik. Kaya biasae mampir ning Alas Ketonggo. Adus." "Nggih, siap, Kom. Kowe tanggal piro?" "Nggih, benjang Rebo." "Oh ya wis. Kowe nek wis budal mrono, nek ana apa-apa, ana berita apa, aja balik ngetan." Ternyata pas itu. Jadi saya berangkat tanggal 28, tanggal 29 itu saya di Alas Ketonggo. Tanggal 1 Juli itu beliaunya jam 1 siang lebih 10 menit itu mengembuskan nafas yang terakhir, ya kapundhut ini Gusti. Itu yang saya rasakan kayak kehilangan sesuatu. Nah ternyata setelah beliaunya meninggal dapat 7 hari, istri saya itu langsung hamil si Pandu yang kecil itu. Gitu. Jadi itu yang kejadian yang sangat berkesan dan cerita yang nyata itu memang gitu. Terus lagi keistimewaan dan kelebihannya yang gitu tuh, walaupun toh beliaunya itu disakiti orang, disakiti anak buah, dapat dari negara luar negeri, orang asing bawa apa saja itu digondol karo anak buah itu, ditilem, dibiarin, wis bablas, wis jarno wong kono bodoh, babano. Walaupun disakiti jelek-jelekan sama orang itu, dia tetap asing, tidak ada rasa sakit ataupun rasa marah ataupun apa. Terus kelebihannya lagi, dulu juga pernah meeting saya itu masih ada, mungkin kalau nggak salah sudah pindah ke Malang. Itu ada yang pernah sakit itu sampai mau mati. Jadi keluarganya sudah menyerah, dokter sudah menyerah, ditaruh di sana itu di Padepokan Pasir Banjur itu sembuh. Tapi cara pengobatannya tidak diterapi secara khusus, enggak. Waktunya makan, waktunya tidur juga tidur, waktunya nek kalau pitayanmu apa nek ngobong dupa ya ngobong disanggar. Nek gak ngobong ya njaluk-njaluk Gusti Allah. Panjang ngoten. Lah kowe nek apa nek kepengenan yo gerakno, entah nyapu, entah ngepel, entah apa, wis gak usah ngono. Pokoknya nek nurut ning gone kene, waras kowe. Gitu. Nah, akhirnya sembuh sampai sekarang orangnya. Dulu tinggalnya itu di Surabaya, di Wiyung sana. Sopo jenenge iku dulu tuh. Itu sama satu leting sama saya dulu itu. Terus akhirnya sekarang pindah di Malang ke mana itu, soalnya istrinya meninggal itu. Itu kejadian-kejadian dan kelebihan almarhum itu saya buktikan benar. Terus sebenarnya beliaunya itu salah satu dari petinggi peta. Jadi salah satu pimpinan peta juga yang tersisa, tapi beliau tidak membuka. Dan waktu beliau mau menjelang kapundhut itu, waktu 1 Juni disahkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional, ruatan 1 Juni tahun 2015 itu baru beliaunya berucap, wis tugas entek 1 Juni wis disahno dadi hari lahir Pancasila, di liburke karo negara dadi hari libur nasional. Wis aku entek tugasku, aku tak duwe. Sebenarnya aku iki sih ngomong gitu. Yo aku sing jane sejatine ku iki.
nek biyen gak tak buka nih, saiki tak buka mulai apa aku wis arep bali itu di hadapan jenengan. iya semua. Jadi waktu itu ruwatan itu semua sampai ditanya semua para siswa, para apa putra waya semua yang kumpul waktu ruwatan itu, saiki gue njaluk apa tak turuti tak sembadang pompong aku sik ono saiki nek meneh aku wis gak ono. Itu di hadapan orang banyak sekali waktu mau buka ruwatan. Nah terus waktu malam Jumat manis, Jumat legi itu juga ada yang ngomong, diomongin juga semuanya, ayo gue njaluk kalau Jumat legi kan mesti kumpul gitu. Ayo njaluk apa pompong aku sik ono. Jadi orang-orang itu nggak tanggap kalau beliaunya sudah mau kabundut. Jadi itulah sebenarnya yang Citro Sri Dono Sasmito Danudinirat. Beliaunya juga asli dari Trenggalek, kelahiran Trenggalek. Cuma dengan gerilyawan dulu itu ya akhirnya terus beliaunya itu menghilang sampai berdiam diri di Gunung Lamong, di Kelakah, Lumajang sana, mendirikan Paseban Sonyoruri. Di yang Citro Sri Dono Sasmito, dan beliaunya itu juga aktif di organisasi apapun yang berkembang di Nusantara ini, termasuk juga pendiri-pendiri dari organisasi keagamaan dan organisasi kerohanian yang berkembang di Nusantara. Nasionalismenya sangat luar biasa ya. Dan lagi saya merasakan gini, dan saya meyakini bukan tidak ada, tapi belum ada saya selama hidup saya sampai sekarang menemukan orang yang seperti beliaunya. Jadi tahu jangkane kasidan, terus sabdone juga mandi, dan lagi tidak memburu harta benda. Gitu. Jadi tidak perlu memburu harta benda. Sampai sekarang peninggalannya di sana itu hanya gunung itu aja, dan pedepokan yang segitu luas, dan mbek sama ayam itu aja hartanya sampai sekarang dikelola sama anaknya di sana. Mas Joko sama Mbak Yun itu. Iya. Gitu.